Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, Nabi kumpul sahabat. Nabi bertanya, saudara-saudara sekalian, siapa yang paling tahu, yang paling menakjubkan imannya? Bukan paling baik ya, paling mengherankan, mengagumkan. Sahabat bertanya, para malaikat ya Rasulullah. Nabi bilang, bukan. Bagaimana malaikat tidak beriman kepada Allah? Mereka bertemu dengan Allah, mereka berdialog dengan Allah. Pantas kalau mereka beriman kepada Allah. Kalau begitu, Anda para nabi dan rasul. Nabi lalu berkata, ya bukan. Bagaimana kami nabi dan rasul tidak beriman kepada Allah? Kami menerima wahyu, ketemu dengan malaikat. Ya pantaslah kalau kami beriman kepada Allah. Kalau begitu kami ini sahabatmu ya Rasul, kamilah ini teman-temanmu ya Rasul. Nabi katakan, tidak. Kenapa? Bagaimana kalian tidak beriman kepadaku? Bagaimana kalian tidak percaya kepadaku? Beriman kepada Allah. Kamu ketemu dengan saya, kamu melihat wahyu, kamu mendengar wahyu, kamu melihat mukjizat. Ya pantaslah kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu sahabat bertanya, kalau begitu siapa yang menakjubkan imannya ya Rasul? Siapa yang paling mengagumkan imannya ya Rasul? Merekalah umat setelah kita ini, setelah kalian semua. Mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak pernah ketemu Allah, tidak pernah menerima wahyu, tidak pernah menerima mukjizat, tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah ketemu aku, tapi mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya hanya melalui dakwah-dakwah. Nah, kita lah ini semua, maka kita bersyukur. Ada orang, Pak, istri Nabi, dia tidak beriman kepada Allah, istrinya Nabi Lut. Ada orang, bapak Nabi tidak dapat hidayah, kafir, menjadi pengkhianat, bapaknya Ibrahim alaihissalam. Ada orang, anak Nabi, anak kandungnya Nabi, tidak dapat hidayah, melawan bapaknya dan melawan perintah Allah, anaknya Nabi Nuh. Ada orang, pamannya Nabi, hidup sesama dengan Nabi, didoakan oleh Nabi, tidak beriman kepada Nabi, malah melawan Nabi, yaitu Abu Lahab. Alhamdulillah, kita bukan kemanakannya Nabi, bukan paman Nabi, bukan anak Nabi, bukan bapak Nabi, tidak pernah ketemu Nabi. Alhamdulillah, kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur, alhamdulillah rabbil alamin. Yang kedua, kenapa kita selalu bersyukur kepada Allah? Selesai dengar ceramah begini, selesai dengar ceramah ini, Pak, ketika majelis ini bubar, malaikat yang hadir di sini naik menghadap kepada Allah. Lalu Allah melihat malaikat itu, wahai malaikat, dari mana kau? Ini Allah bertanya, bukan berarti Allah tidak tahu, tapi begini cara Nabi menjelaskan. Wahai malaikat, polekega ko? Dari mana kau, bos? Malaikat bilang, baru saja pulang dari majelis di kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Terus siapa-siapa ada di situ? Ada Dasat Latif, ada Kajati, ada Kajari Samarinda, Kajari Balikpapan, Kajari Tenggarong, ada semua istrinya itu. Ada juga jaksa, ada juga pegawai honor, Satpol PP. Ada Satpol PP di sini? Pegawai honor? Ada? Ku tahu lagunya pegawai honor. Adik-adik, kau tahu lagunya pegawai honor? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Pegawai honor. Nah, bila Ustaz, tidak ada nama aku di K1, cari kau di K2. Tidak ada juga di K2, Ustaz, tapi kau cari di K kamu, ada namamu di situ.
Allah bertanya, siapa-siapa yang hadir di situ? Dasat Latif yang ceramah, ada Pak Polisi, ada tentara, disebut semua. Lalu Allah bertanya lagi, apa dia bikin? Mereka berzikir, memuji dan membesarkanmu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhit wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mereka membesarkanmu, mereka memujimu, mereka memuliakanmu ya Allah. Allah bertanya, apa mereka pernah melihat saya? Mereka mengagumi saya, memuliakan saya. Pernah makna lihat itu yang hadir? Lalu malaikat menjawab, tentu tidak pernah ya Allah. Lalu Allah berfirman, hei, kau lihat itu hambaku yang ada di lapangan tenis. Mereka tidak pernah melihat saya, tidak pernah nampak di matanya mereka, tapi mereka sudah menyanjung dan memujiku. Bagaimana nanti ketika mereka ketemu langsung denganku? Lalu malaikat Allah lagi bertanya, apa yang mereka lakukan setelah berzikir? Ya Allah, mereka memohon kepadamu, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mereka berdoa kepadamu ya Allah agar mereka dimasukkan ke dalam surga. Allah lagi bertanya, wahai malaikat, apa mereka sudah pernah masuk surga? Apa mereka pernah melihat surga? Apa mereka sudah nampak di matanya surga? Tentu tidak ya Allah. Kata Allah, kau lihat itu yang hadir di lapangan, yang hadir di majelis itu. Mereka belum pernah lihat surga, belum pernah merasakan surga. Mereka sudah minta masuk dalam surga, apatah lagi nanti kalau dia sudah lihat itu surga. Lalu apalagi yang dia minta? Wahai malaikatku, mereka minta lagi apa? Lalu mereka meminta kepadamu, ya Allah, jangan kau masukkan kami dari nerakamu, jauhkan kami dari api neraka. Allah bertanya lagi, malaikat, mereka menghindar api neraka, sudah pernah melihat api neraka? Sudah dia pernah rasakan api neraka? Lalu malaikat berkata, tidak ya Allah, kau lihat itu hebatnya orang di sana. Mereka belum pernah melihat api neraka, belum pernah merasakan api neraka. Mereka sudah minta, ya Allah, jauhkan, hindarkan kami api neraka. Apalagi nanti kalau dia sudah lihat api neraka. Bapak Ibu, pernah rasakan api neraka? Pernah merasakan api neraka? Sebagai ilustrasi saja, itu api neraka kata Nabi 69 kali panasnya api di dunia baru sama panasnya api neraka. Itu api neraka kata Nabi diciptakan api 1000 tahun dipanasi, 1000 tahun. Itulah yang menjadi warna merah. Dipanasi lagi, dipanasi 1000 tahun. Akhirnya berubah warnanya menjadi biru. Itu yang api yang ada di kompor gas. Ibu-ibu tahu toh? Iya toh? Atau ibu tidak pernah memasak? Karena ibu-ibu sekarang malas, semua Grab. Biar Lombok online juga. Ilah kutu. Berdosa ke orang kalau begitu, Ustaz. Semua dibelanja. Tidak berdosa ibu kalau suamimu ikhlas. Tapi kapan ibu tidak punya amal? Karena ibu tidak punya kegiatan. Bukankah pergi pasar beli cabai, langkah-langkah kaki pahala? Bukankah keringat ibu di tengah pasar pahala? Bukankah mencobek-cobek pahala? Bukankah memasak pahala? Kalau ibu terima beres, suamimu dapat pahala. Kenapa? Karena yang beli dari uang suami. Maka jangan kau malas, jangan kau ketawa. Serius ini. Itu perempuan sekarang malas sekali. Coba ibu-ibu dulu tas 5 anaknya, 10 anaknya, bisa jadi kepala kejaksaan, bisa jadi hakim, bisa jadi tentara, bisa jadi polisi. Gajinya suaminya tidak jelas, tapi anaknya banyak, bisa jadi dididik. Kenapa? Ibu-ibu zaman dulu hebat. Sekarang ibu-ibu biar mau melahirkan, sesuaikan dengan tanggal yang cantik, tanggal 11 bulan 11. Beli kotawa piring karena tanggal cantik. Dia bilang istriku, beli apa-apa Ustaz karena tanggal cantik, tanggal 11 bulan cantik. Saya bilang paling cantik kalau saya kawin lagi. Apa berani kok? Ada jaksa sini berani? Boleh Bapak jaksa kawin lagi, boleh. Siapa bilang tidak boleh? Boleh. Yang penting Bapak mampu. Bukan cuma mampu lahir batin, tapi mampu dipecat.
Berani, tepuk tangan ibu-ibu. Kalau cerita poligami jangan kasih spasi ibu-ibu, nggak ada bayarnya kita pak. Ibu-ibu, Al-Quran itu kan ada 4 tipe rumah tangga. Yang pertama, suaminya beriman, istrinya kafir. Siapa itu? Siapa? Nabi Lut. Yang kedua, suaminya kafir, istrinya beriman, Fir'aun. Yang ketiga, istrinya kafir, suaminya kafir, Abu Lahab. Yang keempat, istri beriman, suami beriman, Ibrahim alaihissalam. Ibu-ibu pilih mana? Ibrahim. Pas. Tapi ibu tahu Ibrahim 2 istrinya. Lah sudah bilang jangan Ustaz, Fir'aun saja. Salatullah. Ayo sama-sama. Ala toha Rasulillah, salatullah ala Yasin. Api pertama 1000 tahun dipanasi merah, warnanya perokok. Api kedua dipanasi biru, 1000 tahun dipanas lagi jadi biru. Dipanasi lagi 1000 tahun berubah menjadi putih. Ini yang ada biasa di tambang-tambang timah. Ada kan biasa api kita lihat pak, tidak ada rasanya itu api, kok bisa dia potong itu besi? Itulah api jenis ketiga. Dipanasi lagi 1000 tahun menjadi warnanya hitam, itu api neraka. Dan kata Nabi, api yang paling ringan neraka, diletakkan kerikilnya neraka di kakinya, diletakkan kerikil neraka di kakinya, saking panasnya mendidih sampai ke otaknya. Itu yang paling ringan. Bapak ibu masih ingat film G30 SPKI yang dicucuki rokok matanya? Kenapa ibu? Kenapa? Hah? Duduk. Ayo duduk. Ayo duduk. Yang mau duduk boleh di sini, di depan sini. Silakan kalau mau duduk di sini, ibu-ibu. Ayo duduk. Waktu terbatas. Ya, duduk. Tentu yang duduk lebih banyak pahalanya yang duduk di lantai daripada di kursi. Jami juga langsung turun semua, belen-belen namanya itu. Ayo, ya. Ini kasihan ibu-ibu sudah lama menunggu saya, bukan karena saya gagah, tapi dia mau dengar ceramah. Masya Allah. Kasih baik-baik duduknya bu, jangan dengkeng, metu komatu. Ya sudah, duduk. Ya sudah, duduk. Melantai, jangan macengkeh. Jangan kau begini nanti kentu kok. Ya sudah ya. Sudah. Bubuhan bu, giskapian semua. Bujur kak. Ya sudah. Pertama nih. Sudah. Ya duduk mi. Sudah. Penuh mi. Oke. Sudah ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, sudah ya. Simpan HP kembali. Mas Soti miragi semua. Untung ini. Simpan. Dikasih keluar ki itu bu, kasih keluar ki. Sudah. Jangan. Simpan HP. Saya doakan betul kawin suamimu itu. Simpan. Bu, simpan HP. Simpan. Nggak usah. Simpan HP. Simpan. Jaga kok. Simpan. Sudah. Kenapa saya larang rekam? Bu, kalau rekam nanti ada kata-kata saya salah, viral lagi. Ya, simpan ya. Halo. Sudah ya? Sudah. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, itu tadi jenis api. Kata Nabi, kalau kau mau merasakan api, itu kata Nabi yang paling ringan, paling kecil, diletakkan kerikilnya neraka di kakinya sampai mendidih sampai kotanya, itu yang paling ringan. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, hindarkan kami dari api neraka. Kan doa yang diajarkan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
lindungi kami dari panasnya api neraka. Allah berkata, malaikat, sudah pernah dirasakan api neraka? Sudah pernah dilihat api neraka? Tidak ya Allah. Kata Allah, kau lihat itu orang yang hadir di depannya pada saat Latif. Mereka belum pernah rasakan api neraka, belum pernah melihat api neraka. Mereka sudah minta supaya tidak dimasukkan api neraka, apalagi kalau dia sudah lihat sekarang. Memang sekarang kita bila alhamdulillah tidak merasakan api neraka, tapi yang kita rasakan adalah nerakanya rumah, nerakanya rumah tangga. Ada orang yang cerewet istrinya, ada orang yang kasar suaminya, ada orang yang baik istrinya, suaminya yang kasar. Ada orang kasar suaminya, istrinya yang sabar. Ada lagi suaminya yang sabar, istrinya lagi yang ngeri. Iya toh? Nah, lain kali kita bahas itu. Itulah makanya ketika itu kata Allah, hebat mereka. Mereka memujiku, mereka minta dimasukkan surga, mereka minta dihindarkan dari api neraka, padahal mereka belum pernah melihat semua. Lalu Allah sampaikan kepada malaikat, wahai malaikat, sini. Semua malaikat kumpul. Ketahuilah bahwa aku telah mengampuni dosa-dosa orang yang hadir di tempat itu sebelum mereka meninggalkan tempatnya. Bayangkan, itulah sebabnya kalau datang kita majelis begini, kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena salah satu sebabnya Allah kasih hadiah di majelis ini. Begitu Bapak selesai majelis, belum tinggalkan tempat duduknya, Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Dua mito, bersyukur karena kita beriman. Yang kedua karena diampuni dosa. Yang ketiga, kenapa kita bersyukur di tempat ini? Karena yang mengundang kita Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur ulang tahun hari ini, tanggal 16 November. Saya belum lama ketemu beliau, belum 2 bulan. Saya pulang ceramah di bandara Balikpapan. Pak Ustadz, dibisik saya sama kameramenku, Pak Ustadz, Kepala Kejaksaan Tinggi mau ketemu sama Ustadz, mau foto. Ayo. Karena saya ini beda-beda tipis dengan beliau, sama-sama kurus. Lincah itu kalau kurus daripada besar perut. Besar. Kalau kecil, lincah Pak. Iya toh. Saya akui, saya tidak gagah. Saya akui, saya tidak cakep. Lebih gagah itu Roger Danuarta. Lebih gagah itu siapa lagi itu, artis-artis semua. Gagah. Saya tidak gagah, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Semua kau foto sama saya toh? Selfie Pak Ustaz, selfie dulu. Itu ibu-ibu kalau ketemu selfie Ustaz, buka masker Ustaz, selfie, ulangi Ustaz, kabur dalam hatiku, biar kau ulang 10 kali nah mukamu kabur. Nah, maka kita bersyukur. Kenapa? Karena ada pimpinan kejaksaan ngundang kita datang ke tempat ini dalam rangka ulang tahunnya. Kalau majelis taklim ngundang saya, kada kawa. Kenapa? Mahal jar pesawat. Ada kepala kejaksaan dan hebat fasilitasnya. Kasih pesawat dari bandara, ada polisinya, sampai dikasih hotel bintang 5. Kadang-kala juga ada yang ngundang kita, diundang pakai motor tua, tidak ada stang kakinya satu, tak gantunglah kaki begini satu kesiam. Hujan lagi seperti ini, terpaksa satu mantel diduai. Letuk ni dek Pak Ustaz, cek depi, letuk ni cek depi kasih lah, belum kada lagi 2 kali tikungan Ustaz. Lama benar, lawas banar. Basah semua baju. Sampailah di rumah kita hapsian, busa-busa kali Pak sallallahu alaihi Muhammad sallallahu baik, masya Allah, salawatan panas kita kada ada kipas angin. Begitu pulang badak bucuk-bucuk duitnya 35.000.
Nah bilang suaminya, sekekna ini, masa 35.000 kau kasih itu Pak Imam? Nah tinggalkan ke siang tokonya, datang doakan kau. Nah tinggalkan anak istrinya, datang doakan berkabar kaya caramu ini rumah. Masa cuma 35.000 kau kasih? Apa dia bilang istrinya? Tambah di situ pisan 2 sisir. Ketawa kau karena kau begitu semua. Alhamdulillah ada kepala kejaksaan ngundang kita dengar ceramah. Hebatnya ini bapak, beliau saya yakin tawadu. Tahu tawadu? Bukan tahu warna duit. Tawadu rendah hati. Mana buktinya? Biasanya kalau saya bikin acara, kalau kantor, Dasat Latif di kiri, kepala kantor di kanan. Ini tahu anda ada fotonya. Alhamdulillah, baik ini bapak ini, luar biasa. Dan itu baik karena istrinya juga baik. Maju Pak Eko. Nah, sekarang kita bersyukur beriman, bersyukur kita dapat hidayah, bersyukur kita dapat ampunan hari ini. Caranya sekarang pertanyaan, bagaimana cara bersyukur Ustadz? Ini saya mau bersyukur Ustadz, tapi bagaimana caranya? Menurut Nabi, kalau kalian mau bersyukur ada 2 caranya. Tunggu dulu sebelum itu. Segala sesuatu yang kita mau dan Allah kasih namanya nikmat. Saya mau jadi kajari, Allah kasih, nikmat. Saya mau beli mobil, Allah kasih, nikmat. Tapi ada juga pemberian Allah, kita tidak mau tapi dikasih. Saya tidak mau jadi staf ahli yang tidak ada stafnya. Tadinya kajari, tiba-tiba jadi staf ahli. Tidak ada yang mau toh, kena, namanya musibah. Tidak ada orang mau kena banjir rumahnya, semua mau baik rumahnya, terhindar dari bencana. Allah kasih kena, namanya musibah. Kalau dapat nikmat bersyukur, dapat musibah bersabar. Pertanyaannya, bagaimana cara bersyukur? Satu kata Nabi, bersyukur dengan cara apa? Bertasyakur. Makanya orang biasa bilang tasakuran, artinya bersyukur. Bagaimana cara bersyukur tasakur itu Ustaz? Yang pertama cara bersyukur dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wih, tabrakan mobil yang natumpangi anakmu, yang dari Balikpapan ke Bontang, tabrakan masuk jurang, tapi alhamdulillah anakmu baik-baik. Maka kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wih, itu ada 3 jaksa ditangkap gara-gara narkoba, tapi suamimu tidak ada di situ. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wih, didapat selingkuh, ada jaksa didapat, dipermalukan di medsos, 2 didapat dia di rumah kos, tapi suamiku, alhamdulillah suamiku tidak begitu. Syukur Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan catatan ucapkan, jangan asal diucapkan, ucapkannya dengan cara yang baik, dan kalau bisa kasih dengar telinga. Karena ada biasa orang mengucapkan kata hamdalah tidak jelas. Wih, salam enakmu diterima jadi jasa, alhamdulillah. Apa itu alhamdulillah? Pak DC ngucappo Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wih, dikabulkan permohonanmu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bebas dari tuntutan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kasih baik ucapannya, kasih dengar telinga, dan usap dada. Coba praktekkan itu. Beda kan kalau kita cuma bilang alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Coba dengan ucapkan yang bagus, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji Tuhan seru sekalian alam. Nah itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, setelah mengucapkan hamdalah, berikutnya sujud syukur. Bagaimana cara sujud syukur? Ya seperti ketika kita sholat. Cuma kalau sholat ada rukuknya, ada duduk di antara 2 sujud, ada takbiratul ihramnya. Tapi kalau sujud syukur, biar tidak ada wudhu, langsung saja sujud. Di mana? Lapangan tenis boleh. Lagi main tenis, tung, lari, tung, tung. Wih, istrimu, alhamdulillah diterima PNS, alhamdulillahirabbil alamin. Langsung sujud. Wih, suamimu kawin lagi. Salah. Ibu-ibu,
Kau tahu kenapa suami sekarang banyak yang macam-macam? Tahu? Tahu? Karena kadang-kala istri juga servisnya tidak memadai. Coba beda itu, lihat kalau kita warung kopi Pak Toh, bagusnya itu servisnya, pelayannya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Dek. Mau minum apa Pak Haji? Kopi. Kopinya rendah kalori, pakai gula atau tidak? Pakai gula. Gulanya rendah kalori atau yang biasa? Nah, sudah dicerahkan pakai 2 jari. Silahkan minum. Saya doakan bapak-bapak sehat walafiat. Itu pelayan di warung-warung kopi. Kalau ibu bikin kau sendiri. Makanya bagus juga itu kalau suami mau bikin kopi. Tenang bang, saya hadir untuk membahagiakanmu. Wah, enak. Peluk suaminya dari belakang sambil menyanyi, bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Nah bilang istrinya, ini bapak ini jalan aja kerjanya terus, tidak pernah tinggal di rumah. Bapak jangan emosi, menyanyi saja juga Pak. Tiap malam engkau ku tinggal pergi, bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Oh, nyaman. Ini bertengkar, di rumah bertengkar, di teras bertengkar, mau makan bertengkar, hamil lagi. Salatullah ala toh Rasulillah, salamun ala Yasin. Nah, jadi pertama tadi alhamdulillahirabbil alamin. Anakmu diterima pegawai negeri, alhamdulillahirabbil alamin. Lulus anakmu ujian, alhamdulillahirabbil alamin. Tabrakan tapi enggak apa-apa, alhamdulillahirabbil alamin. Cara pertama. Cara kedua, sujud syukur. Langsung sujud. Apa yang kita baca, boleh kalimat yang seperti saya ucapkan, boleh juga bahasanya ibu. Apa misal? Ya, langsung sujud. Ya Allah, terima kasih atas nikmat yang kau berikan ini. Terimalah sujud saya hamba-Mu ini sebagai rasa terima kasih dan syukur atas segala nikmat yang kau berikan. Sebut itu atas lulusnya anakku menjadi jaksa, atas lulusnya anakku diterima di kantor ini. Ya Allah, terimalah, hanya ini yang saya bisa lakukan sebagai tanda terima kasih dan syukur hamba kepadamu ya Allah. Bangun. Sudah itu pasti kasih begini. Kenapa begini? Karena di sini nyambung, rasanya enak. Masa begini, amin ya rabbal alamin. Oh, tidak nyambung toh. Sudah ya, jelas. Itulah yang disebut bertasyakur. Hamdalah, sujud syukur. Yang kedua, bertafakkur. Apa itu tafakkur? Bahasa di kantor Pak Kajati, evaluasi. Kita evaluasi. Apa yang kita evaluasi? Nikmat yang Allah berikan supaya sudah seberapa banyak. Satu, Allah kasih mobil. Timbang, oh alhamdulillah sudah bisa beli mobil. Sudah berapa banyak ini mobil saya gunakan untuk menjemput ustadz. Jangan sampai cuma menjemput artis. Ada mobil itu tidak pernah menjemput penghafal Quran, artis saja dijemput. Apa kalau artis? Kalau datang dia, itu artis kalau datang apa nak bawakan kau? Alamat palsu. Iya toh, kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Pakai sempi, roknya sempi, di depanlah dia joget-joget, dek to napa kata niko, napa kata Cina-Cina mo. Ndak juga dikasih pegangnya toh, dikasih lihat-lihat saja. Adalah Pak Haji begitu dia. Coba kalau ustadz kau jemput, ulama kau jemput, maka dia akan menjadi saksi di akhirat kelak. Ya Allah, masukkan dia surga. Dia selalu bawa saya pergi ceramah. Ya Allah, mobilnya selalu saya pakai pergi dakwah. Di masjid saya tempat dakwah ada 200, 100 orang sadar gara-gara mobil yang saya pakai itu. Berikan dia hidayahmu ya Allah, kasih masuk surga. Saya tidak enak kalau saya surga, dia di neraka. Makanya gunakan itu untuk nikmat Allah. Kekayaan. Nah sekarang Pak Kajati, jaksa.
Cara bersyukurnya, 1, hamdalah, 2, sujud syukur, 3, ayo sebagai manusia sudah seberapa lagi sisa umur Bapak gunakan. Saya katakan Pak, kalimat yang cocok, sisa. Kenapa? Karena sudah lebih banyak yang kita lewati. 2, sisa jabatan. Pasti sisa jabatan. Tidak mungkin Bapak jadi kepala kejaksaan lebih lama lagi daripada sebagai jaksa dari pertama masuk jadi pegawai. Pasti sisa. Maka gunakan itu. Salah satu cara gunakan itu, alhamdulillah, didatangkan ceramah-ceramah seperti ini. Dan sepertinya Pak, selama ada ini kantor, baru kali ini ada tablik akbar sebesar ini. Iya toh? Nah, cara bersyukur. Nah, saudaraku, adik-adik para jaksa, bersyukurmu sebagai jaksa, apa cara bersyukurnya? 1, yaitu memuliakan orang tua. Kalian bisa jadi jaksa bukan karena kamu hebat. Saya bisa jadi ustadz seperti ini bukan karena dasat latif yang top, tapi karena ibu bapakku hebat jadikan saya. Kalau mau lihat hebatnya dasat, lihat anaknya. Pak Kajati, Ibu Kajati hebat karena orang tua. Maka muliakan orang tuamu dengan cara apa? Kalau ada harta, belanjakan untuk orang tua. Ada waktu, datangi orang tua. Ustadz, tidak sempat. Itulah bedanya anak yang soleh dan tidak. Kalau anak soleh, ada waktu atau tidak, sibuk atau tidak, dia sempatkan waktunya, dia buang kegiatannya untuk memuliakan orang tuanya. Ada 4, kata Nabi, cara menghilangkan masalah dalam hidup. 4 cara menghilangkan masalah. Rumah tangga selalu bertengkar, bisnis lagi gagal, pekerjaan lagi penuh masalah. Salah satu, kata Nabi, mengangkat masalahmu itu, cara menghilangkan masalahmu itu adalah membelanjakan hartamu untuk orang tua. Jadi kalau ada rumah tangga selalu bertengkar, hampir bisa dipastikan pasti karena 2 orang suami istri ini lupa orang tuanya. Biasanya kita anak laki-laki tidak berbuat baik sama orang tua karena takut sama istri. Betul Ibu? Betul toh? Ada di sini suami takut sama istrinya? Ada? Berhenti kok jadi laki-laki. Mengamu Ustadz, nah kasih pecah piring, kasih pecah kok satu lusin. Nah kasih pecah semua gelas, kasih pecah semua. Nah kasih pecah televisi, alhamdulillah berhenti nonton sinetron. Tapi nah pecah-pecah semua itu piring-piring, enggak apa-apa. Piring boleh dibeli, gelas bisa dibeli, TV boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Ah, itulah yang angkat tangan takut sama istrinya. Ibu, dengar kok baik-baik, kalau ada istri begitu, suaminya tidak bersedekah, suaminya tidak berbuat baik sama orang tuanya karena istrinya selalu halangi, dengar baik-baik, kau tidak bakal masuk surga. Kata Nabi, baunya surga kau tidak dapat, baunya surga. Kenapa bisa Ustaz? Coba lihat ini suami-suamimu semua, coba lihat itu, coba lihat itu, kasihan. Ibu-ibu, saya tanya kau ini, serius kak? Pernah kau rasakan susahnya hamil? Pernah? Enak enggak? Anak? Ada enggak ibu-ibu hamil tengkurap? Jalan aja setengah mati. Mesuk nih, cek depi. Iya toh? Berapa lama ibu hamil? Berapa? 9 bulan. Ibu-ibu, pernah rasakan melahirkan? Pernah? Ada ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang istri jaksa keluar kona. Indah. Toi masih. Ya, ibu melahirkan pilihan 2. Kalau tidak setengah mati, mati sekalian. Iya toh? Iya. 3. Masih ingat waktu menyusui? Apalagi waktu tumbuh giginya. Mutoa kana. Begitu digigit, kau tinju mukanya. Kau gigi saya. Enggak. Lepas kau nak, lepas kau.
siang anaknya, malam bapaknya. Bu, 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 susah mengandung, susah melahirkan. Ibu kan pernah rasakan semua itu toh? 9 bulan ibu mengandung, jalan aja repot, melahirkan kadangkala kita cemas, mudah-mudahan saya hidup, ya, mudah-mudahan anakku selamat. Menyusui beratnya minta ampun, 2 tahun. Berat toh ibu? Sekarang saya tanya ibu, tolong jawab dengan jujur. Siapa yang mengandung suamimu? Hah? Siapa? Siapa yang melahirkan ibu? Suamimu? Ibunya. Siapa yang menyusui suamimu? Bukan sekarang ya, dulu. Siapa? Jawab dulu. Ulang. Siapa yang mengandung ibumu? Siapa yang melahirkan? Siapa yang menyusui? Siapa terima gajinya suamimu? Hah? Siapa? Istrinya. Maka Jako suka ngomel. Kasihan itu suamimu, setengah mati disekolahkan bapaknya, dijualkan sawah untuk kuliah, dicarikan harta untuk bisa jadi pegawai, dia belikan lagi motor anaknya waktu kuliah, semua dia cicil. Untuk apa? Supaya itu suamimu punya masa depan. Dia besar, dia pernikahkan kamu, dia nikahkan kamu, dia ambil semua harta-hartanya itu anaknya. Tapi setelah punya istri, lebih disayang istrinya daripada bapaknya. Jangan kau selalu bilang pilih kau, bapakmu, mamamu atau saya. Ih, beleng-beleng. Mana bisa dipilih? Jako ketawa, serius kayak ini. Pilih kau. Bu, mestinya istri yang baik, mau murah rezekimu, mau selamat rumah tanggamu, dunia akhirat, muliakan mertuamu, karena itu adalah orang tuamu. Sabar Pak, sabar Pak. Makanya ada juga istri, dia perlakukan suaminya kayak tahanan. Demi Allah ibu, kalau kau kasih begitu suamimu, biar hitam jidatmu gara-gara sholat, ndak bakal. Kenapa? Ridha Allah ada pada ridha suami. Kenapa kalau istri keluar harus minta izin sama istrinya, harus suaminya? Istri mau keluar, kenapa harus minta izin sama suami? Suami kalau mau keluar tidak harus izin kepada istri. Kenapa? Dengar ini. Karena tugasnya seorang suami memang di luar rumah. Karena kalau suami dah hanya di luar rumah, itu suami malas. Maka jangan kok baru keluar suami, gimana kok? Kek lisu kok? Enggak ada rasanya harga diri tak kau bikin. Pulang kau di kantor di kantor jasa ini kau. Dan dengar semua temanku, dah apa di kantor, di ruangan. Ini kelakuannya semua ini. Baik kalau dia cantik, sudah bau kalepak. Ya, maka istri yang baik, kalau datang mertuamu, itu Allah kirim sorga di rumahmu. Tapi mertuaku menjengkelkan, itu Allah kasih kamu pahala. Dengar bu, ada orang kasihan mau berbuat baik sama mertuanya, mau membalas kebaikan mertuanya, tapi mertuanya sudah wafat. Saya mau telepon bapakku sudah tidak ada. Lalu kalian kenapa yang masih hidup orang tuamu, kau abaikan orang tuamu? Saya kadang-kala kalau lihat orang baku telepon bapaknya, sedih juga. Mau ku kasihan baku telepon bapakku tapi sudah arwah. Kenapa kalian masih hidup orang tuamu kau tidak muliakan? Kepala kejaksaanmu kau hormati, Pak Kajatimu, iya Pak, santai mau kau cowok. Batena cari muka sama Kajati, 2 tahunnya di sini pergi lagi. Biar Kajati suka kok, kalau istrinya ndak suka kok ndak jalan urusanmu. Bapakmu yang sekolahkan kamu, ibumu yang ngurus, masa kau lebih hormati jaksamu, bosmu daripada ibumu? Ndak bakal bahagia rumah tanggamu. Maka datang orang tua, muliakan. Kita ulang tahun, ada harta, beranjakan untuk orang tua, kasih hadiah. Karena pun kalau dia meninggal pasti kembali ke kita. Belikan mobil yang mewah, pun kalau dia meninggal pasti kembali. Pun kalau kita yang duluan meninggal, alhamdulillah kendaraan kita masuk surga. Bersyukur kepada Allah, muliakan orang tua.
imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qaulan karima. Ayat ini menurut para ulama, kalau kau mau berbuat baik sama orang tuamu, kau bangun masjid boleh kirim transfer, bangun panti asuhan boleh suruh sopir bawa, tapi untuk orang tuamu ayat ini memerintahkan jangan kau pakai perantara. Kalau masih hidup orang tuamu, tanganmu dengan tangannya. Beli baju gamis untuk orang tua boleh kirim sama sopir, boleh, tapi anak yang baik menurut ayat ini dia datang bawakan orang tuanya. Maka ulang tahun, kalau ada ulang tahun, orang tuamu dulu kau ingat, bahagiakan orang tuamu. Dan itu orang tua hebatnya, kalau dikasih, mak ini ada, kenapa lagi nak, kau saja tidak cukup, kasih istrimu nak, kasih istrimu. Meskipun istrinya itu suka ngomel, kasih minyak, kasih, baik-baik sekali itu istrimu nak, baik. Bukan ini toh. Nah ya, yang kedua, cara bersyukur. Setelah menyerpis orang tua, yang berikutnya bersedekahlah. Sedekah. Apa sedekahnya para jaksa? Tegakkan hukum. Tadi saya diantar Pak, saya bilang sama teman-teman jaksa, keliru seorang pejabat jaksa kalau tidak memudahkan jaksanya masuk surga. Mana ada orang hebat di depan penyidik? Coba, biar dia profesor, bupati, wali kota, menteri sekalipun, kalau sudah di depan penyidik hilang semua ilmunya. Ya toh Pak? Iya Pak. Coba itu. Maka Bapak jangan merendahkan diri dengan ini. Jangan. Duit Bapak tidak akan miskin, tapi punya loyalitas, punya kredibilitas, punya harga diri. Meskipun Bapak sudah berkalang tanah, orang masih mengingatnya. Contoh paling konkret di Indonesia, Bapak Jaksa Agung, mantan Jaksa Agung Baharudin Lopa. Siapa ndak akui? Kalau seorang jaksa pasti akui Pak Baharudin Lopa. Tidak juga miskin beliau dengan kejujurannya, tidak juga mati kelaparan dengan kejujurannya, tidak juga bangkrut dengan kejujurannya. Tapi mereka yang menyalahgunakan pangkat jabatan, kaya kau di dunia, mewah mentereng kau di dunia, tapi begitu kau tinggalkan warkop, begitu kau tinggalkan tempat diskusi, orang semua bilang barang mahal, tapi barang curi semua itu. Tapi kalau Bapak menjadi jaksa yang jujur, dunia akhirat Bapak akan dimudahkan masuk surga. Ada 7 golongan orang yang dilindungi di padang mahsyar. 7 golongan orang yang dilindungi di padang mahsyar. Pada saat itu tidak ada perlindungan kecuali datangnya dari Allah. Semua orang tidak akan mendapat perlindungan kecuali 7 golongan. Satu diantaranya imamun adil, hak jaksa, penegak hukum, pejabat yang adil. Dan luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bersyukur kepada Allah melaksanakan dengan sedekah ilmu kita, sedekah dengan jabatan kita, manfaatkan jabatan kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dan biasanya mohon maaf, bapak-bapak banyak tergelincir kalau istrinya punya selera melebihi penghasilan suami. Mohon maaf ibu-ibu jaksa, saya harus sampaikan, ibu keterlaluan kalau tidak melindungi suami. Coba kalian ini kasihan, ini istri-istri yang tidak jelas pekerjaan suaminya. Iya toh ibu? Iya toh? Iya bu? Ibu-ibu alhamdulillah jaksa terhormat. Iya toh? Maka cara bersyukurnya lindungi suami dari penyalahgunaan. Itulah fungsinya istri, menasehati suami. Begitu suami pergi bersidang, WhatsApp suamimu, ibu tinggal sholat duha, minta ibu sholat hajat supaya Allah melindungi suami dari fitnah dunia, dari fitnah jabatan. Sudah sholat duha, sudah sholat hajat, ibu doakan, ya Allah lindungi suami saya, tunjukkan yang hak adalah hak dan berikan kesanggupan kepadanya melaksanakan yang hak itu, tunjukkan yang batil adalah batil dan berikan kesanggupan kepada suami saya memberantas kebatilan itu. Lalu setelah itu kau WhatsApp suamimu, bang jangan galau dalam bekerja, Allah selalu melindungimu dan saya mendoakanmu dari rumah, salam sayang selalu istrimu dari rumah. Senang. Bapak jaksa pernah dapat WhatsApp begitu? Paling jangan lupa singgah beli telur. Masya Allah. Ya bu, gaji jaksa 20 juta supaya suami tidak salah pikiran, ibu gaya hidup 15 juta, aman. Gaji jaksa 20 juta, gaya istrinya 25 juta, pasti suami cari penghasilan tambahan.
dan penghasilan tambahan itu sudah nyerempet maksiat. Oke, dia lolos dari hukuman dunia, tapi yang pasti tidak akan lolos dari hukuman akhirat. Apa akibatnya? Lolos dari hukuman dunia, kode etik tidak menemukannya, hukum pidana tidak menjeratnya, tapi apa yang kita dapat? Anak kita durhaka. Banyak kita lihat pejabat dihormati di kantor, dimuliakan di kantor, dibukakan pintu turun dari mobil, tapi sampai di rumahnya dimaki-maki sama anaknya masih SMP. Kenapa? Karena darah dagingnya uang haram. Maka istri yang baik, suami gaji 25 juta, gaya hiduplah 20 juta supaya ada lebihnya. Biasakan ibu-ibu selera. Pula suaminya terima gaji 20 juta, Pak, belikan saya jilbab. Suami karena cinta dibelikan jilbab. Beli jilbab tidak masalah. Yang jadi masalah setelah efek beli jilbab. Sudah beli jilbab apa? Masa enggak matching dengan tasku, Pak? Dibelikan lagi tas. Sudah dibelikan tas, nah bilang, masa enggak serasi dengan roknya? Masa enggak serasi dengan sepatunya? Sudah matching semua, apalagi dia bilang, masa cuma satu pasang? Setiap arisan ini terus, orang sudah tahu semua. Justru kalau ibu tinggi jabatan suami, pangkat suami menentukan di kantor, tapi ibu gaya hidup sederhana, semua akan respect sama ibu. Istri kejaksaan, isi kepala loh itu. Wih, masa? Iya kah? Iya, wih. Enggak enak deh, masa kita anak buah lebih mahal sendalnya? Enggak deh. Nah, itu bisa kan? Jadi kalau datang suami, Pak, biasanya 20 juta satu bulan, ini kenapa 20 juta 500? Dari mana ini 500? Halal tidak? Kalau halal kasih masuk, kalau tidak halal saya tidak mau makan uang haram. Itu baru istri yang hebat. Bisa ibu? Bisa? 500 ribu bisa, 50 juta bengkok muka. Salatullah ala toha rasulillah, salamullah ala yasin. Termasuk diantaranya gunakan jabatan pangkat untuk menghalangi kebatilan. Kita tahu ini jelas-jelas korupsi, kita tahu jelas-jelas ini pejabat yang nakal, lalu kita jerat hukuman yang ringan, lalu dia kemudian bisa lagi lepas, lalu dia mencalonkan diri jadi bupati dan terpilih. Maka selama dia menjalankan perintah-perintah dan ada kebatilan di dalamnya, selama itu Bapak dapat kiriman dosa. Jadi dosa, amal jariah bukan cuma yang baik. Amal jariah ada dua, ada jariah kebaikan yang mengalir terus kebaikan-kebaikan, ada juga amal keburukan yang mengalir terus-terus dosa. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, kita berhindar kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang diberkahi hidupnya, diberikan umur panjang. Panjang bukan sekedar berpuluh-puluh tahun tapi tidak faedah, tapi menjadi orang yang banyak manfaat. Seperti Pak Kajati hari ini ulang tahun dengan banyak manfaat. Bukan cuma kita hadir datang di sini, tapi insya Allah ada oleh-oleh buah tangan yang kita dapat. Inilah yang Nabi katakan, hairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Kenapa? Terus. Kok kira Kak tukang parkir? Terus. Ustaz ini masih bisa 1 jam? Serius ibu? Betul? Saya sudah tidak bisa. Masih mau dengar ceramah Ustaz? Gampang. Caranya buka YouTube agak panjang-panjang. Sudah miku klik Ustaz, tidak mau tak putar ceramahmu. Hakul yakin tidak ada kuotamu. Nah, ada yang panjang bisa di YouTube. Adik-adik, ada yang Instagram 1 menit, 2 menit, 3 menit. Nah, bagaimana caranya? Follow saya, Dasat Latif 1212, Dasat Latif 1212, centang biru. Nah, di situ ada ceramah-ceramah singkat. Kalau YouTube kan tak panjangi, banyak kuota nah habisi. Kalau IG tak 1 menit 2 menit ya. Dasat Latif 1212. Demikian, sebelum kita akhiri, saya ingin memberikan hadiah sebaik-baik hadiah saya kepada Bapak Kajati yang berulang tahun pada kesempatan ini dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan untuk beliau dan keluarga. Mari kita kirimkan suratul Fatihah ila hadratil Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Terima kasih. Insyaallah kita bertemu lagi sebentar malam. Saya ada ceramah setelah maghrib sampai isya di Masjid An-Nur, Komplek Pondok Indah, ya. Ya itu Mi, cocok Mi. Ya, mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Sebelum kita berdoa menutup, mari kita berdoa. Ayo kita doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, Zat yang maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Ya Allah, di kantor Kejaksaan Tinggi ini, penegakan hukum bagi rakyat Indonesia, tunjukkanlah mereka yang berada di kantor ini yang hak adalah hak, dan berikan kesanggupan kepada mereka untuk melaksanakan yang hak itu. Tunjukkan kepada mereka yang batil adalah batil, dan berikan kesanggupan kepada mereka untuk memerangi kebatilan itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.